Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'alana minal indonesiin bi asasi Pancasila tahta liwa'i merah putih bi akhlaqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam binnika tunggal ika fadzalika rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, Pak Mujib secara pribadi salam sungkem, salam takdim buat Ketum PBNU, salam hormat kepada beliau Gus Yahya. Ketum PBNU menyatakan berani pencopotan nonaktifkan seluruh para habaib wa uwanihim dan antek-antek mereka bersih sabu habis. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Gus Yahya selalu dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, selalu sehat, selalu dalam naungan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kepada aku saya siap. Terima kasih. Makanya kata-kata hari ini nggak ada lain. Stop pernasaban. Kata-kata hari ini dari Pak Mujib, stop pernasaban. Oke? Alhamdulillah. Jadi kalau kita terlarut sampai berlarut-larut, sampai tertidur di bab pernapasan, sampai napas kita ini nasab tok yang ada. Bahkan dari Sabang sampai Merauke nasab tok yang dibicarakan. Bahkan internasional dunia pun berbicara tentang nasab. Ini kalau kita sadar malu. Kenapa? 30.000 lebih pondok pesantren ada di Indonesia. Berapa ulamakah? Banyak sekali. Baik yang masuk struktur maupun yang kultur. Apakah tidak mengenal? Apakah tidak membaca? Kalau sampai berlarut-larut. Nah ini. Mohon maaf, warning. Stop pernasaban. Hitung. Ayo kita kembali. Kok berani Pak Mujib? Berani. Ini yang paling berbahaya. Justru kalau kita ramai membahas pernasaban, itu tidak sadar mengurangi marwah Indonesia. Indonesia secara otomatis nggak ada dirinya. Ulama nggak ada harga dirinya. Karena terkontimasi, karena tereliminasi oleh bab pernasaban. Di balik itu adalah adu domba untuk mengacak-acak. Tapi di sisi lain alhamdulillah ada hikmah yang sangat besar. Kita dari Sabang sampai Merauke kokoh lahir batin, ruh kita tetap satu jiwa, yaitu Indonesia. Ini hikmah yang paling besar. Makanya jangan lupa, mohon maaf saudaraku, sisipkan doa. Apa yang disampaikan Abuya, istiqomah. Mungkin kita habis sholat, tolong RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, wali kota, DPR, MPR, dan seluruh menteri, presiden, wakil presiden, TNI, Polri, seluruh yang ada di Indonesia. Jangan lupa, wabil khusus keraton-keraton dan rakyat-rakyat dari Sabang sampai Merauke. Itulah saudara kita yang harus kita tanamkan doa selalu. Tolong tancapkan doa dalam dada kita masing-masing. Tetap Indonesia kokoh, tetap Indonesia kuat, tetap Indonesia maju. Apakah kita tidak mendengar bahwa dimulai 45 di bawah pimpinan ujung tombak kita Presiden RI pertama kali, beliau Insinyur Soekarno radhiyallahu an, bahwa Indonesia menyatakan non-blok yang harus berdiri betul-betul istiqlalan, mustaqilun, mandiri. Ini negara kita yang tercinta.
Nggak ada lain berangkat dari rakyat yang harus bersatu. Kenapa Pak Mujib menyatakan jangan sampai terlena? Pokoknya bab pernasaban stop. Stop. Ini memang ramai. Yang namanya seluruh ulama Timur Tengah menyatakan Pak Alawi bukan durian Nabi. Bahkan Mufti Yaman menyatakan Pak Alawi bukan durian Nabi. Stop sekarang, jangan bahas nasab. Kembali kita buktikan sebagai rakyat sejati, rakyat kita adalah rakyat Indonesia. Kita tentu ingat, memang tidak aneh pernasaban, tapi kalau kita terlalu terbawa arus nasab, bahaya. Jamaah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Rasul kita sudah pernah mengumpulkan aqaribahu, seluruh kerabat-kerabat beliau, yaitu Bani Hashim, duriyah turunan Bani Hashim. Tentu di situ ada Abbas bin Abdul Muthalib, termasuk paman beliau Nabi. Begitu Sofia bintu Abdul Muthalib, termasuk bibi beliau Nabi. Bahkan Fatimah binti Muhammad, putrinya satu-satunya, dikumpulkan. Ya Bani Hashim, kata beliau Nabi, wahai turunan zuriyah Bani Hashim, la ugni ankum minallahi syai'a. Kalau sudah urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tidak bisa ikut campur. Memang Muhammad Nabi, memang Muhammad Rasul. Kalau sudah depan Allah, la ugni ankum minallahi syai'a, saya tidak bisa memberi reaksi apa-apa. Saya Muhammad tidak bisa dibikin backing, tidak bisa. Tidak bisa dibikin andalan. Walaupun kau semuanya adalah dzurriyyah Bani Hashim. Biarpun kau paman Muhammad, biarpun bibi Muhammad, biar kau putri Muhammad, la ugni ankum minallahi syai'a. Cuci tangan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuci tangan. Nggak bisa ikut apa-apa kalau sudah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah lupa? Fa idza nufiqa fis-sur fala ansaba bainahum wala yatasaalun. Kalau trompet sudah ditiup malaikat, satu pun pernasaban nggak ada, pertalian nasab nggak ada, bahkan satu sama lain tanya pun nggak ada. Itu ayat lain. Di saat beliau menghimpun dzurriyyah, anak paman bibi Bani Hashim, apa yang disampaikan? La ya'tinin nas bi amalihim. Jangan sampai nanti orang-orang datang sibuk dengan amal mereka. Walakinnakum ta'tuna bin nasab. Tapi engkau datang mengandalkan nasab, gak masuk. Ini pesan Nabi Rasul kita. Jangan sampai nanti kelak di hadapan Allah manusia semuanya mengandalkan amal kerja. Semuanya datanya adalah data argumen kerjanya masing-masing. Umat semuanya bekerja. Yang ada di dunia bekerja untuk mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kamu dzurriyyah Bani Hashim, anakku, bibiku, pamanku mengadu nasab. Goblok antum, bahlul. Bahlul. La ta'tuna bin nasab. Jangan mengadu nasab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu, Muhammad cuci tangan, nggak bisa jadi backing, nggak bisa dibuat andalan. Makanya saudaraku, mohon maaf, ayo bangkit, amal, kerja sesuai porsi kita masing-masing, sesuai skill kita masing-masing.
dari Sabang sampai Merauke ini kerja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pokoknya tutup hari ini. Jangan membahas pernasaban. Enggak payu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sekali lagi yang disampaikan, yang didoktrin beliau Nabi kepada keluarga Bani Hashim dan putrinya Fatimah. Layak nas, jangan sampai saya malu nanti manusia semuanya dengan kerjanya yang hebat. Tapi kamu tidak beramal, justru mengandalkan nasab. Enggak payu. La ugni angkum minallahi syai'a. Saya lepas, tidak bisa apa-apa. Cuci tangan. Jangan sampai. Ini kalau saudara kita dari Sabang sampai Merauke, bahkan ulama, bahkan kiai sampai kena arus ini, bahaya. Namanya kita tertipu, namanya kita tertidur. Bangkit saudaraku. Kembali bahwa Indonesia adalah negara yang non-blok, yang harus berdiri, harus berani kapapun dan siapapun yang akan menyerang negeri kita. Yang paling berbahaya di tengah-tengah kita yang menjadi pengkhianat. Ini sulit. Mau ditempeleng saudara kita, tidak ditempeleng pengkhianat. Betul nggak? Setiap hari kita doakan, tapi masih ada dinding-dinding pengkhianat. Jangan sampai. Bangkit. Ayo cintailah tanah air kita. Masa enggak hafal? Indonesia Pancasila merah putih NKRI Bhinneka Tunggal Ika. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya buka lagi, mohon maaf. Artinya garis besar, orang yang mengadu dengan nasab yang sampai disapu habis oleh Mbah Ghazali. Kenapa? Modal mulut tok, hanya membanggakan nasab, itu yang berbahaya. Amal tidak ada, kerjanya kosong. Yang ada tipu menipu, tipu muslihatnya yang dibesar-besarkan. Bahaya. Kropos Indonesia. Bahaya. Ayo kita sadar. Doa kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Kita habis tidur, terlelap, diacak-acak oleh pernasaban. Alhamdulillah Allah membangunkan kita sadar kembali. Apakah enggak membaca ayat firman Allah? Sampaikan Muhammad, wa qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil. Wahai kaumku, malu, beramallah, kerjalah. Ala makanatikum, sesuai kedudukan kalian, sesuai porsi kalian. Gak beda di darat, di laut, di pasar, di kantor, sama. Ayo kerja. Mau ulama, umaro, sama kerja al-amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kau kira Muhammad Nabi kita, Rasul kita nganggur. Tidak, ini amilun. Saya juga bekerja, saya juga beramal. Buka. Nabi kita, Rasul kita yang dianjurkan bekerja, beramal. Ayo sesuai porsinya masing-masing. Ini amil, saya juga bekerja. Kata beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, hati-hati. Itu yang ayo kita harus sampai kembali. Jangan terlarut-larut pembahasan pernasaban. Rasul sudah mengantisipasi, Rasul sudah memberi warning. Jangan sekali-kali membanggakan nasab, namanya tertipu. Tipu dayanya iblis, tipu dayanya dajjal yang ditakutkan, yang dikhawatirkan oleh Nabi kita untuk menimpa kepada umatnya Muhammad. Berarti alias ngobus, ngedabrus, dobol, yaitu orang-orang yang membanggakan nasab.
membahas nasab boleh monggo, tapi kalau sudah al-fakhru membanggakan nasab, ini yang dikecam oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, nanti salah persepsi. Bahas nasab boleh, tapi membanggakan nasab yang tidak boleh disapu habis oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-amal, standar kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita kembali Burdah Syekh Al-Busiri, kesenangannya Pangeran Diponegoro ini ahli perang yang diaku oleh Pak Alawi ini. Naudzubillah min dzalik. Astaghfirullah amin qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi ukumi. Beliau Pangeran Diponegoro, apakah tidak kenal yang mana Utsman bin Yahya, yang ahli kitab, yang mufti Batavia? Kenal. Kerjanya gitu, dobol tok, pengkhianat tok, karena tahu pembawaan Belanda. Penjajah nggak tertipu Pangeran Diponegoro. Ayo kembali istighfar kepada Allah. Ucapan-ucapan no yang tanpa amal, ucapan-ucapan yang tanpa kerja no di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah min qaulin bila amalin. Bahkan sadisnya Syekh Busiri itu ibarat orang yang mandul tapi kepingin punya anak. Loh, artinya apa? Kalau anak bangsa dicekoi kebanggaan dengan nasab, bahaya, kropos. Anak bangsa menjadi anak yang tak berdaya. Bangkit, ayo kerja. Amal bahasanya Arab. Ya. Terima kasih ya kepada Gus Yahya sekali lagi. Mudah-mudahan fatwamu, penonaktifanmu NU sudah dibersihkan dari benalu-benalu yang tidak bertanggung jawab, yang mengacak-ngacak NU. Alhamdulillah 64 hari ini dinyatakan dinonaktifkan dari PBNU. Tepuk tangan. Inilah langkah saat Indonesia emas, tidak boleh kena debu oleh siapapun. Sejatinya kita sejati Indonesia. Cukup, nggak usah banyak-banyak. Pak Mujib, yang penting pembangkit cinta tanah air. Pusaka kita adalah pusaka tanah air. Siapakah yang mengancammu? Akan tunduk, akan jatuh, akan hancur di bawah duri negara kita yang tercinta. Tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.